Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya di channel CCTV. Saya sampai kepada pembahasan tentang karunia membedakan roh yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karunia membedakan roh ini memiliki arti bahwa karunia ini mampu melihat, sekaligus mampu mendengar, mampu mempertimbangkan, mampu menyelidiki, mampu memahami, dan mampu menilai sesuatu. Sesuatu itu banyak, baik ajaran, baik penglihatan, baik tanda-tanda, baik mujizat, maupun roh-roh yang lain. Dengan teliti, dengan seksama, dengan benar, dengan bijak, dengan penuh hikmat. Nah, saudara, oleh karena itu, seseorang dengan karunia rohani membedakan roh, berarti orang tersebut adalah orang yang sungguh-sungguh mempelajari firman secara mendalam, mempelajari firman dan memiliki pandangan teologi, posisi teologi Kristen yang benar, yang sehat. Kalau benar mungkin setiap orang akan mengaku benar, tetapi setidaknya saya berani mengatakan orang yang memiliki karunia membedakan roh, dalam arti membedakan angin pengajaran, membedakan roh-roh yang disebut di sana di kota A, disebut di kota C, disebut di kota B. Orang itu bisa membedakan roh-roh itu. Orang itu harus setidaknya memiliki persyaratan, memiliki pandangan atau posisi teologi yang sehat. Apa artinya sehat? Sehat artinya pandangan dia itu memang didasarkan kepada firman Tuhan, tetapi rumusan dia tentang firman Tuhan, tentang pandangan teologi, tentang posisi teologinya itu tidak bertentangan dengan ajaran yang lain atau pilar teologi Kristen yang lain. Ada sebagian orang memiliki pandangan teologi yang dianggapnya sangat kuat, memiliki dasar teologi yang sangat kuat, tetapi pandangannya itu bertentangan dengan pandangan yang lain atau fakta-fakta kebenaran yang tertulis dalam Alkitab, dalam teks yang lain, dalam kitab yang lain. Dia hanya mengutip satu teks di kitab tertentu, tetapi dia bertentangan dengan teks yang lain. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kalau seseorang itu memiliki karunia membedakan roh, maka sekali lagi dia minimal memiliki pandangan teologi Kristen yang sehat atau posisi teologi Kristen yang sehat. Saudara, yang kedua, rasio atau akal budinya tentu sudah dikuasai oleh Sang Firman, sudah dikuduskan oleh karya Roh Kudus, oleh Sang Kebenaran, dan dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus Allah. Roma 12 ayat 2. Saudara, apakah saudara memiliki karunia demikian? Saudara mungkin dipanggil Tuhan, walaupun saudara mungkin bukan pendeta, bukan gembala, tetapi saudara dipanggil Tuhan, digerakkan Tuhan untuk mempelajari Alkitab, mempelajari teologia, tapi saudara tidak dipanggil untuk mengembalakan, saudara nggak dipanggil untuk menjadi misionaris, saudara tidak dipanggil untuk menjadi asisten pendeta mungkin, tetapi saudara dipanggil Tuhan untuk menulis, untuk memberi seminar mungkin tentang mengomentari tentang pandangan-pandangan teologi yang lain, menilai pandangan-pandangan teologi yang lain, menilai angin pengajaran yang muncul di setiap zaman, di setiap tahun. Saudara telah diperlengkapi dengan pandangan teologi yang sehat, dengan posisi teologi yang sehat. Sehat artinya bisa menimbang-nimbang, menilai, lalu menyelidiki, memahami pandangan teologi yang muncul itu, lalu menyoroti pandangan yang muncul itu sesuai dengan firman Tuhan. Di mana dia salahnya, di mana dia benarnya, dan bagaimana jemaat harus menyikapi pandangan yang baru muncul itu. Nah, saudara sekalian, mungkin Anda dipanggil untuk itu.
Itu seperti yang saya katakan bahwa sekolah teologi itu tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi gembala. Sekolah teologi memperlengkapi orang-orang kudus Tuhan untuk dia merespon, dia belajar firman Tuhan dan mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal potensi apa yang Tuhan berikan, mengenal karunia apa yang Tuhan berikan. Kalau saudara diberi karunia seperti ini, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 10, yaitu membedakan roh, berarti saudara dipanggil untuk belajar Alkitab, saudara dipanggil untuk bertekun dalam studi firman Tuhan, studi teologi, dan akhirnya saudara bertekun untuk mempelajari angin pengajaran atau roh-roh pengajaran yang muncul bahkan di media sosial, di Facebook, di YouTube, di Instagram. Begitu banyak angin pengajaran yang muncul, apalagi di negara-negara di luar ya, itu banyak sekali. Kalau saudara klik di Facebook atau di YouTube, itu banyak sekali, dan tidak sedikit itu mengganggu pengertian jemaat atau pemahaman jemaat tentang kebenaran firman Tuhan yang utuh. Jika saudara, sekali lagi ini ya, saudara dipanggil, diberi karunia untuk membedakan roh, berarti saudara dipanggil pertama untuk studi, yang kedua setelah studi dan terus studi, saudara dipanggil untuk menilai, mendengar, mempertimbangkan, menyelidiki, memahami, ya kan, dengan teliti, lalu menyampaikan hasilnya itu. Apakah jemaat harus mengikuti ajaran itu atau tidak? Dan ingat, selalu rasio saudara, selalu akal budi saudara dikuduskan, dipimpin oleh firman hidup, oleh roh Allah, oleh roh kudus, menuju kepada kebenarannya dan dibimbing kepada kebenarannya. Karunia membedakan roh ini kita bisa menyimak di dalam Lukas 1 ayat 1-4. Karunia teks ini menyebut seseorang dengan karunia membedakan roh melalui penyelidikan, melalui studi yang cermat terhadap seluruh angin pengajaran yang muncul di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah dunia. Merupakan salah satu contoh dari seseorang yang mendapat karunia membedakan roh pengajaran, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Ingat ini ya, Lukas 1 ayat 1-4. Karunia ini sangat dibutuhkan karena iblis terus bekerja dengan menyamar sebagai malaikat terang, rasul-rasul palsu, dan pelayan-pelayan kebenaran. Ada di dalam 2 Korintus 11 ayat 13-15. Ingat, karunia ini diperlukan karena iblis juga menyamar sebagai pemimpin umat Tuhan, tetapi dengan membawa ajaran yang tidak setia kepada firman Tuhan. Saya pernah menyebutnya sebagai pembicara yang diskriminasi. Dia hanya mengagungkan satu teks, satu kitab, tapi juga tidak mengajarkan teks yang lain yang sesungguhnya kebenarannya ada di sana. Contohnya adalah bahaya-bahaya angin pengajaran pluralisme, penyatuan agama-agama, dan juga postmodern yang menginfiltrasi gereja. Saudara mungkin dipanggil untuk menyampaikan penilaian, untuk studi secara teratur, studi secara serius tentang munculnya roh-roh pengajaran, angin-angin pengajaran yang timbul di setiap zaman, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di negara ini, di dunia ini. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, jika saudara dipanggil, diberi Tuhan perlengkapan karunia rohani untuk membedakan roh, ingat selalu bahwa setiap masa, setiap zaman, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang sebelum dunia ini berakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, iblis masih bisa menyamar sebagai malaikat terang. Artinya iblis bisa menyamar sebagai tokoh-tokoh Kristen, gembala-gembala, pendeta-pendeta, tapi sesungguhnya mereka adalah angin pengajaran yang harus dinilai, angin pengajaran, roh pengajaran yang harus dicermati.
Saudara mungkin jemaat biasa, tetapi saudara dipanggil dengan perlengkapan karunia membedakan roh. Berarti saudara juga diutus untuk bertugas menyelamatkan konsep berpikir jemaat yang sedang tersesat. Mungkin ribuan, mungkin jutaan orang Indonesia tersesat karena angin pengajaran ini yang tidak setia kepada firman Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Jika betul bahwa saudara diberi karunia membedakan roh, saudara harus melayani Tuhan. Dimulai dengan studi Alkitab, studi teologi, dan akhirnya saudara harus menuliskan atau membuat rekaman video untuk menilai secara cermat, seperti yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, yaitu orang yang menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya sesuai dengan kitab suci. Selamat melayani dimulai dari memperlengkapi diri dengan firman Tuhan dan akhirnya melayani dengan kuasa Tuhan yang setia kepada firman. Tuhan memberkati saudara. Salam.